Pada suatu masa di kota Makkah, lahirlah seorang pemuda dari rumah yang paling keras memusuhi Islam. Ia bukan anak biasa. Ia adalah Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari lelaki yang namanya menjadi simbol kesombongan dan permusuhan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Jahal. Sejak kecil, Ikrimah tumbuh di bawah bayang-bayang nama besar ayahnya. Ia belajar dari ayahnya tentang kehormatan suku, fanatisme, dan tekad untuk memadamkan cahaya Islam. Sebelum mengenal Islam, Ikrimah adalah simbol perlawanan. Setiap langkah hidupnya diarahkan untuk menghadang dakwah Nabi SAW. Ia berdiri di barisan depan setiap kali Quraisy mengangkat senjata melawan kaum muslimin. Namanya ditakuti, keberaniannya diakui, namun seluruh kekuatan itu digunakan untuk memusuhi kebenaran. Namun Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada dendam dan kebencian manusia. Di balik kerasnya hati seorang putra Abu Jahal, tersimpan takdir yang kelak akan mengubah arah hidupnya. Dari musuh Islam, ia akan menjadi pembela Islam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, Ikrimah tumbuh menjadi lelaki yang dianugerahi banyak kelebihan. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, dan sorot matanya memancarkan keberanian. Ia bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas dan berjiwa pemimpin. Sejak muda, ia telah mahir menunggang kuda dan lihai memainkan senjata. Pedang dan tombak seakan menyatu dengan tangannya. Di medan latihan dan pertemuan kaum Quraisy, namanya disebut-sebut sebagai calon pemimpin besar di masa depan. Para pemuda Makkah memandangnya dengan kekaguman. Para pembesar Quraisy menghormatinya. Ia hidup di tengah kemewahan dan kehormatan, dikelilingi pujian dan harapan. Namun di balik semua itu, ada beban berat yang terus menekan jiwanya. Ia bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga nama besar ayahnya, Abu Jahal, pemimpin kaum dan simbol perlawanan terhadap Islam. Setiap langkah Ikrimah seakan diawasi sejarah. Setiap keputusan harus membela kehormatan keluarga. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terbuka, rumah Abu Jahal menjadi salah satu pusat penentangan. Ikrimah menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya mengejek Al-Quran, mengolok Nabi SAW, dan menghasut Quraisy untuk menindas kaum muslimin. Dari situlah, kebencian terhadap Islam tertanam kuat dalam dirinya, bukan karena ia memahami Islam, tetapi karena ia mewarisi permusuhan. Ikrimah melihat bagaimana ayahnya memerangi Rasulullah SAW dengan keras. Semua itu tertanam dalam pikirannya sejak muda. Maka ketika dakwah Islam semakin kuat, Ikrimah tidak berdiri netral, ia memilih berdiri di barisan paling depan melawan Islam. Namun berbeda dengan ayahnya, Ikrimah bukan penyiksa kaum lemah. Tidak ada riwayat ia menyiksa budak, memukul orang miskin, atau mempermainkan kaum perempuan. Perlawanan Ikrimah lebih bersifat militer dan kehormatan, bukan kekejaman pribadi. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, permusuhan Quraisy semakin memuncak. Puncaknya terjadi pada Perang Badar. Dalam peperangan besar pertama antara Islam dan Quraisy itu, Abu Jahal memimpin pasukan musyrikin dengan penuh kesombongan. Ia berangkat dengan keyakinan bahwa kaum muslimin akan dihancurkan. Namun di medan Badar inilah, Abu Jahal terluka parah dan akhirnya tewas di tangan dua pemuda Ansyar, yaitu Mu'adz bin Afra dan Mu'awidz bin Afra. Dengan tewasnya Abu Jahal, berakhirlah kehidupan salah satu musuh terbesar Rasulullah SAW. Kabar kematian Abu Jahal merupakan pukulan besar bagi Ikrimah. Ayah yang selama ini ia banggakan, pemimpin yang ia bela, mati dalam keadaan kafir dan terhina. Namun, alih-alih mengambil pelajaran, Ikrimah justru semakin keras memusuhi Islam. Ia bersumpah, demi berhala dan kehormatan Quraisy, akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Dan dendam itu menemukan jalannya di Perang Uhud. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah kekalahan telak kaum Quraisy di Perang Badar dan tewasnya Abu Jahal, dendam memenuhi hati kaum musyrikin Makkah. Mereka kehilangan banyak pemimpin, pembesar, dan kesatria terbaik. Di antara orang yang paling diliputi amarah dan dendam adalah Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari musuh terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tewas di Badar.
Kaum Quraisy pun mulai merencanakan serangan besar-besaran untuk membalas kekalahan itu dengan menyerang Madinah. Ketika Quraisy mulai mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Madinah, Ikrimah tampil sebagai salah satu panglima utama. Ia memimpin pasukan berkuda di sayap kiri tentara Quraisy, sementara sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Tugas mereka adalah mencari kesempatan untuk menyerang dari belakang dan memecah barisan kaum muslimin. Ikrimah beberapa kali mencoba mencari celah untuk melumpuhkan pasukan Islam. Namun, setiap kali pasukannya mendekat, anak-anak panah menghujani mereka sehingga ia terpaksa mundur. Ia menyadari bahwa kunci kemenangan berada di bukit pemanah tersebut. Ketika pertempuran tampak hampir dimenangkan oleh kaum muslimin, sebagian pasukan pemanah turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan karena mereka mengira perang telah usai. Saat itulah keadaan berubah. Melihat bukit yang mulai kosong, Khalid bin Walid segera memutar pasukannya dari satu sisi, sementara Ikrimah menyerang dari sisi yang lain. Serangan pasukan berkuda Quraisy datang secara tiba-tiba dan dahsyat. Barisan kaum muslimin terkejut dan terpecah. Keadaan menjadi kacau, dan perang Uhud yang semula menguntungkan kaum muslimin berubah menjadi ujian berat. Dalam kondisi itulah, luka demi luka menimpa kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW sendiri terluka. Sementara Ikrimah dan pasukannya terus menekan, memanfaatkan momentum yang tercipta dari satu kesalahan kecil yang berakibat besar. Bagi Ikrimah, saat itu terasa seperti kemenangan yang lama dinantikan. Ia merasa kehormatan Quraisy telah ditebus dan dendam atas Badar mulai terbalaskan. Namun meski berhasil membalikkan keadaan, kemenangan itu tidak sepenuhnya memuaskan. Kaum muslimin tidak hancur, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gugur sebagaimana yang diharapkan sebagian Quraisy. Ketika pertempuran mereda dan pasukan Quraisy bersiap kembali ke Makkah, Ikrimah menoleh ke Gunung Uhud. Ia telah memenangkan momen penting, menunjukkan kecerdikan dan keberanian sebagai panglima berkuda. Namun jauh di lubuk hatinya, ada keganjilan yang sulit ia jelaskan. Kaum muslimin, meski terluka dan kehilangan banyak syuhada, tetap menunjukkan keteguhan yang aneh, tidak runtuh, tidak menyerah, dan tidak hilang harapan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, sepulang dari perang Uhud, Ikrimah bin Abu Jahal kembali ke Makkah dengan kepala tegak. Ia bukan sekadar prajurit, melainkan salah satu tokoh yang merasa berjasa besar membalikkan keadaan perang. Manuver pasukan berkuda yang ia pimpin bersamaan dengan Khalid bin Al-Walid telah mengubah kemenangan di tangan kaum muslimin menjadi luka mendalam. Di mata Quraisy, Uhud adalah penghapus aib Badar. Dan Ikrimah termasuk di antara mereka yang dianggap sebagai penyelamat kehormatan Makkah. Namun, kemenangan itu ternyata tidak menuntaskan kegelisahan Quraisy. Islam tidak melemah, bahkan semakin menguat di Madinah. Kabilah-kabilah Arab mulai memandang kaum muslimin sebagai kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Ikrimah menyaksikan sendiri perubahan ini dan dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa satu-satunya cara menghentikan Muhammad SAW adalah dengan serangan besar yang menghancurkan Madinah dari segala arah. Ketika rencana besar itu disusun dengan menghimpun berbagai kabilah dalam satu barisan, Ikrimah berada di lingkaran orang-orang yang paling bersemangat. Quraisy menjadi penggerak utama, sementara kabilah Ghatafan dan sekutunya menyusul. Bagi Ikrimah, inilah kesempatan terakhir. Perang penentuan yang akan mengakhiri urusan lama antara keluarganya dan Islam. Pasukan gabungan itu bergerak menuju Madinah dengan kepercayaan diri yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Jumlah mereka mencapai sekitar 10.000 orang, kekuatan terbesar yang pernah dihimpun bangsa Arab saat itu. Di barisan Quraisy, Ikrimah tampil sebagai ksatria berkuda yang berpengalaman, membawa ingatan Uhud sebagai modal kepercayaan diri. Ia membayangkan taktik serupa, yaitu serangan cepat, kepungan, dan tekanan terus-menerus, akan kembali membawa kemenangan. Namun begitu mereka tiba di pinggiran Madinah, kepercayaan diri itu seketika terguncang. Di hadapan mereka terbentang parit besar, lebar, dalam, dan panjang, menghalangi jalan pasukan Quraisy menuju kota. Bagi bangsa Arab, ini adalah pemandangan yang asing dan mengejutkan. Kuda-kuda perang berhenti, para panglima terdiam,
dan suara-suara bingung mulai terdengar. Ikrimah memacu kudanya mendekat menatap parit itu dengan dahi berkerut. Ia segera menyadari bahwa taktik berkuda yang menjadi keunggulannya di Uhud kini tak banyak berarti. Hari-hari pengepungan pun dimulai. Ikrimah tidak tinggal diam. Ia berkeliling bersama pasukan berkuda Quraisy, menelusuri sepanjang parit, mencari celah yang bisa diterobos atau dilompati. Beberapa kali ia mencoba mendekat, memancing pertempuran, bahkan melakukan manuver untuk menguji pertahanan kaum muslimin. Namun, setiap usaha itu terbentur pada kewaspadaan penjaga parit dan keteguhan barisan muslim. Sesekali, pertempuran kecil pecah. Teriakan tantangan menggema di tepi parit. Panah melesat dan pedang beradu dalam duel-duel singkat. Ikrimah menyaksikan sendiri bagaimana kaum muslimin bertahan dalam kondisi yang sangat berat, kelaparan, dingin, dan tekanan dari dalam serta luar, namun tetap tidak goyah. Pemandangan ini perlahan mengikis kesombongannya, meski belum mampu melunakkan hatinya. Hari berganti hari, dan yang dihadapi pasukan Ahzab bukan kemenangan, melainkan kelelahan. Logistik menipis, cuaca semakin keras, dan rasa saling curiga mulai muncul di antara kabilah-kabilah sekutu. Ikrimah merasakan suasana yang berbeda jauh dari Uhud. Tidak ada momentum yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada celah besar yang terbuka. Parit itu seakan menjadi batas tegas antara ambisi mereka dan kehancuran yang mereka harapkan atas Madinah. Puncak keguncangan datang ketika angin kencang dan badai dahsyat melanda perkemahan Ahzab. Tenda-tenda mereka terhempas, api unggun padam, dan ketakutan menyelimuti malam yang gelap. Dalam kekacauan itu, semangat perang runtuh. Satu demi satu kabilah memilih mundur, meninggalkan medan tanpa hasil. Ikrimah pulang ke Makkah dengan perasaan yang jauh berbeda dari kepulangannya setelah Uhud. Kali ini, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kebanggaan yang bisa dibanggakan. Perang besar yang diharapkan menjadi akhir Islam justru berakhir dengan kegagalan memalukan. Di dalam hatinya, meski ia belum mengakuinya, tersimpan kegelisahan yang mendalam. Ia telah melihat dua wajah peperangan melawan Islam. Di Uhud, kemenangan yang lahir dari kelengahan. Di Ahzab, kebuntuan yang lahir dari keteguhan iman dan kecerdikan strategi. Sejak saat itu, Ikrimah mulai menyadari bahwa Islam bukan kekuatan biasa dan bahwa perjuangannya melawan Muhammad SAW mungkin tidak akan berakhir seperti yang ia bayangkan. Namun perjalanan Ikrimah belum usai. Masih ada Fathu Makkah, masih ada pelarian, penyesalan, dan akhirnya hidayah yang mengubah segalanya. Ahzab hanyalah satu persinggahan, tempat kesombongan mulai runtuh, dan hati mulai dipersiapkan untuk menerima kebenaran. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Tahun-tahun setelah Perang Ahzab berlalu dengan perubahan yang semakin jelas. Islam tumbuh dengan cepat, pengaruh Rasulullah SAW meluas ke berbagai kabilah, dan perjanjian Hudaybiyah membuka jalan bagi dakwah yang lebih luas dan damai. Ikrimah bin Abu Jahal menyaksikan semua itu dari Makkah dengan perasaan yang bercampur antara marah, cemas, dan tidak percaya. Bagi Ikrimah, tunduk kepada Muhammad SAW terasa seperti mengkhianati darah ayahnya sendiri. Namun, realitas di hadapannya semakin sulit disangkal bahwa Islam kini menjadi kekuatan besar, dan Quraisy tidak lagi berada di posisi menentukan seperti dahulu. Ketika perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh sekutu Quraisy dan kabar sampai ke Makkah bahwa Rasulullah SAW telah bersiap dengan pasukan besar, kegelisahan menyelimuti kota itu. Tidak lama kemudian, berita yang lebih menggetarkan datang. Muhammad SAW bergerak menuju Makkah dengan 10.000 pasukan. Makkah pun gemetar. Tidak ada lagi kesiapan perang seperti Uhud atau Ahzab. Tidak ada aliansi besar, tidak ada kekuatan gabungan. Para tokoh Quraisy menyadari bahwa perlawanan terbuka hanya akan berujung pada kehancuran. Ketika Rasulullah SAW memasuki Makkah dengan penuh ketenangan dan tanpa pertumpahan darah besar, kota itu pun takluk, bukan oleh pedang, melainkan oleh wibawa dan rahmat. Namun bagi Ikrimah, penaklukan Makkah bukan kabar gembira. Ia termasuk di antara beberapa orang yang disebut-sebut sebagai pengecualian dari jaminan keamanan umum,
karena kerasnya permusuhan mereka terhadap Islam di masa lalu. Ketakutan pun menyergap hatinya. Ia sadar betul, rekam jejaknya panjang dalam Uhud, Ahzab, dan berbagai permusuhan lainnya. Ikrimah memilih untuk melarikan diri meninggalkan istrinya di Makkah. Ia meninggalkan Makkah dengan tergesa-gesa, menuju pantai, berniat menyeberang laut ke Yaman atau Habasyah. Dalam pelariannya, ia ditemani kegelisahan yang tak henti-hentinya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena takut akan balasan, tetapi juga karena hatinya mulai lelah dengan permusuhan yang tak berujung. Sementara itu, istrinya, Ummu Hakim binti Al-Harits, telah lebih dahulu memeluk Islam. Dengan hati penuh keyakinan, ia menemui Rasulullah SAW dan memohon jaminan keselamatan bagi suaminya. Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengabulkan permohonan itu dan memberikan jaminan keamanan bagi Ikrimah. Ummu Hakim segera menyusul suaminya. Ia menemukannya di tepi laut, tepat saat Ikrimah hendak menaiki perahu. Dalam pertemuan yang penuh emosi itu, Ummu Hakim menyampaikan kabar yang mengubah segalanya. Ia berkata, "Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberimu jaminan keamanan. Kembalilah, sekarang engkau sudah aman." Kata-kata itu mengguncang hati Ikrimah. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas perbedaan antara apa yang selama ini ia bayangkan tentang Islam dan kenyataan yang ada. Musuh yang ia kira akan membalas dendam justru menawarkan keselamatan. Dalam perjalanan kembali ke Makkah, hati Ikrimah bergejolak. Setiap langkah mendekatkannya pada masa lalu yang kelam, namun juga pada kemungkinan hidup yang baru. Ketika akhirnya ia berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh kesombongannya runtuh. Dengan suara bergetar, Ikrimah menyatakan keislamannya. Ia mengakui dosa-dosanya, permusuhannya, dan kesalahannya di masa lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan wajah penuh kelembutan, memaafkannya, dan mendoakan agar Allah mengampuni segala perbuatannya yang telah lalu. Sejak saat itu, Ikrimah bin Abu Jahal bukan lagi musuh Islam, melainkan seorang Muslim yang haus akan penebusan. Ia bertekad menghabiskan sisa hidupnya untuk membela agama yang dahulu ia perangi. Pedang yang dulu terangkat melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini terhunus di jalan Allah. Fathu Makkah menjadi titik balik terbesar dalam hidup Ikrimah. Dari putra Fir'aun umat ini, ia berubah menjadi hamba yang tunduk kepada Rabb semesta alam. Dan sejarah akan mencatat bahwa keislamannya bukan sekadar perubahan sikap, melainkan awal dari perjuangan panjang yang dipenuhi keikhlasan dan pengorbanan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Belum kering debu penaklukan Makkah, kabar datang bahwa kabilah Hawazin dan Saqif sedang menghimpun kekuatan besar. Mereka merasa terancam oleh kebangkitan Islam dan memutuskan menyerang terlebih dahulu sebelum kekuatan kaum muslimin semakin kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersiap menghadapi mereka dan terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai Perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah. Ikrimah ikut berangkat bersama pasukan muslim. Ini adalah perang pertama yang ia jalani sebagai seorang muslim. Dahulu di Uhud dan Ahzab, ia berdiri sebagai musuh di atas kudanya, penuh kebanggaan dan kesombongan. Kini ia berdiri sebagai hamba yang baru saja bertaubat, membawa dosa masa lalu yang berat di pundaknya. Dalam hatinya, hanya satu yang ia inginkan, yakni membuktikan bahwa imannya jujur. Pasukan muslim saat itu sangat besar, sekitar 12.000 orang. Sebagian adalah sahabat senior, sebagian lagi adalah penduduk Makkah yang baru masuk Islam. Banyak yang merasa jumlah sebesar itu mustahil dikalahkan. Namun Allah menghendaki agar Hunain menjadi pelajaran besar bagi umat ini. Saat fajar menyingsing dan pasukan muslim memasuki lembah Hunain yang sempit, musuh telah bersiap dalam penyergapan rapi. Tiba-tiba, hujan panah menghantam dari segala arah. Teriakan perang menggema dan kekacauan pun pecah. Barisan depan kaum muslimin terkejut. Banyak yang mundur tanpa sempat menyusun pertahanan. Lembah yang sempit memperparah keadaan. Dalam waktu singkat, pasukan yang besar itu terguncang hebat. Di saat itulah iman diuji. Sebagian orang yang baru masuk Islam diliputi rasa takut. Ada yang ragu, ada yang hampir berpaling. Namun di tengah kekacauan itu,
Ikrimah justru maju ke depan. Ikrimah melihat dengan matanya sendiri bagaimana pasukan muslim mundur. Hatinya berguncang, bukan oleh rasa takut, melainkan oleh tekad yang membara. Ia teringat seluruh masa lalunya, pedang yang pernah ia angkat melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuda yang pernah ia pacu untuk menghancurkan barisan muslim di Uhud. Ia berkata dalam hatinya, apakah setelah semua itu, aku akan lari hari ini? Dengan suara lantang dan langkah tegas, Ikrimah menerjang ke arah musuh. Ia maju bersama ayah mertuanya, Al-Harits bin Hisham, yang juga baru masuk Islam. Keduanya bertempur dengan keberanian luar biasa, seolah ingin menebus setiap luka yang dahulu mereka sebabkan. Pedang Ikrimah terangkat tanpa ragu. Ia bertarung di barisan depan, tidak mencari perlindungan, tidak menghindari bahaya. Setiap ayunan pedangnya adalah doa, setiap luka di tubuhnya adalah pengakuan dosa yang ingin ditebus. Dalam pertempuran sengit itu, Al-Harits bin Hisham terkena luka parah. Ikrimah berdiri melindunginya, menghadang serangan demi serangan musuh. Ia seakan berkata dengan tindakannya, jika aku harus mati hari ini, biarlah aku mati sebagai muslim. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh di atas bagalnya, memanggil kaum muslimin untuk kembali berkumpul. Suara beliau menggema di medan perang, memanggil para sahabat dengan penuh ketenangan dan keyakinan. Perlahan, barisan muslim mulai kembali tersusun. Keberanian orang-orang seperti Ikrimah menjadi bagian dari titik balik itu. Mereka yang tidak mundur, yang memilih bertahan dan maju, menjadi penyangga awal hingga Allah memberikan pertolongannya. Ketika kaum muslimin kembali bangkit dan menyerang balik, keadaan berbalik. Musuh yang semula percaya diri kini terpukul dan tercerai-berai. Perang Hunain pun berakhir dengan kemenangan kaum muslimin setelah diawali dengan guncangan yang hampir menggoyahkan segalanya. Usai pertempuran, Ikrimah duduk dengan tubuh penuh luka dan kelelahan. Namun wajahnya tenang. Ia selamat dan yang lebih penting, ia merasa diterima. Hunain telah menjadi saksi bahwa keislamannya bukan sekadar kata-kata di lisan. Sejak hari itu, para sahabat memandang Ikrimah dengan pandangan yang berbeda. Ia bukan lagi anak Abu Jahal, melainkan seorang mujahid yang telah membuktikan imannya di medan paling sulit. Bagi Ikrimah sendiri, Hunain adalah titik penguat. Jika Fathu Makkah adalah pintu masuk Islam baginya, maka Hunain adalah pintu keikhlasan. Sejak saat itu, ia tidak pernah ragu, tidak pernah menoleh ke belakang. Seluruh hidupnya ia persembahkan untuk membela agama yang dahulu ia perangi. Dan Hunain hanyalah awal dari jalan panjang itu, jalan yang kelak akan berakhir dengan darah syahid dan kemuliaan di sisi Allah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Hari itu, Madinah diselimuti kesedihan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Matahari seakan enggan bersinar terang, dan udara terasa berat oleh tangis dan keheningan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kabar itu menyebar cepat, mengguncang hati setiap muslim, dari yang paling lama mendampingi hingga mereka yang baru mengenal Islam. Bagi Ikrimah bin Abu Jahal, kabar itu terasa seperti pukulan keras. Ia adalah seorang yang baru saja menemukan jalan kebenaran, seorang yang masih hangat dengan semangat taubat dan pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang baru ia kenal sebagai nabi, namun telah mengubah seluruh arah hidupnya. Kini, sosok itu telah tiada. Hatinya diliputi kesedihan dan kebingungan. Ia menyaksikan sebagian orang terdiam, sebagian lain menangis terseduh. Bahkan ada yang terpukul hingga tak mampu berkata-kata. Ia juga mendengar bisikan-bisikan kegelisahan. Apakah Islam akan bertahan setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Bagi orang-orang yang imannya masih muda, hari itu menjadi ujian yang sangat berat. Ikrimah merasakan gejolak itu di dalam dadanya. Ia pernah hidup dalam kebesaran ayahnya, lalu menyaksikan runtuhnya kebesaran Quraisy, dan kini menyaksikan wafatnya Nabi yang baru ia ikuti. Namun di tengah badai perasaan itu, ada satu hal yang tertanam kuat di hatinya. Islam bukan milik seorang manusia, tetapi agama Allah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri dan menyampaikan kalimat yang menenangkan umat, bahwa siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat, dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kata-kata itu menancap kuat di hati Ikrimah.
Ia menyadari bahwa kesetiaannya bukan kepada sosok, melainkan kepada kebenaran yang dibawa oleh sosok itu. Tidak lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tanda-tanda kegoncangan mulai tampak di berbagai penjuru Jazirah Arab. Beberapa kabilah mulai menahan zakat, sebagian kembali kepada kebiasaan lama, dan sebagian lain bahkan mengaku sebagai nabi. Islam yang tampak kokoh kembali diuji dari dalam. Bagi orang-orang yang imannya masih baru, kondisi ini sangat berbahaya. Namun justru di masa inilah Ikrimah menunjukkan kematangan imannya. Ia tidak goyah. Ia berdiri bersama Abu Bakar As-Siddiq, mendukung keputusan tegas untuk menjaga agama Allah. Ketika Abu Bakar menyeru kaum muslimin untuk bangkit memerangi kaum murtad dan para pendusta, Ikrimah adalah termasuk orang pertama yang siap menghunus pedang. Baginya, inilah kesempatan untuk menjaga agama yang telah ia masuki dengan penuh kejujuran. Jika sebelumnya Ikrimah bertempur di bawah komando langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kini ia bertempur di bawah kepemimpinan para sahabat besar. Ia menyadari bahwa Islam harus tetap hidup meski Nabi yang membawanya telah wafat. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Jika dahulu aku memerangi Islam ketika Rasulullah hidup, maka hari ini aku akan membelanya setelah beliau wafat." Semangat itu mendorongnya maju ke medan-medan perang yang sulit dan berbahaya. Ia tidak memilih peperangan yang mudah, tidak mencari tempat yang aman. Justru ia memilih garis depan, tempat iman diuji dengan darah dan nyawa. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi titik pendewasaan iman bagi Ikrimah bin Abu Jahal. Jika Fathu Makkah adalah pintu masuk Islam, Hunain adalah bukti kejujuran iman, maka wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ujian keteguhan dan konsistensi. Ikrimah lulus dalam ujian itu. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, tahun-tahun berlalu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam kini tidak lagi hanya bertahan, tetapi bergerak keluar Jazirah Arab. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin menghadapi tantangan besar, yaitu Kekaisaran Romawi Timur, kekuatan adidaya yang telah lama menguasai wilayah Syam. Pasukan Romawi menghimpun bala tentara yang sangat besar, lengkap dengan persenjataan berat dan pengalaman perang puluhan tahun. Tujuan mereka jelas, menghentikan laju Islam dan memukul kaum muslimin hingga mundur. Di tengah pasukan muslim yang berangkat ke Syam, berdirilah Ikrimah bin Abu Jahal. Rambutnya telah memutih sebagian, tubuhnya penuh bekas luka dari medan-medan jihad sebelumnya, namun tekadnya masih menyala. Di lembah Sungai Yarmuk, pasukan muslim yang jumlahnya 40.000 berdiri menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 240.000. Baju besi berkilauan di bawah matahari, panji-panji Romawi berkibar tinggi, dan dentuman langkah pasukan terasa menggetarkan bumi. Ikrimah memandang barisan itu dengan wajah tenang. Ia teringat seluruh hidupnya, Uhud, Ahzab, Hunain, dan semua medan yang pernah ia pijak. Ia lalu maju ke hadapan pasukan muslim dan berseru dengan suara lantang, penuh keyakinan. "Wahai kaum muslimin, dahulu aku memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap medan. Apakah hari ini aku akan lari dari musuh Allah? Demi Allah, aku tidak akan mundur." Seruan itu membakar semangat pasukan Islam. Ikrimah tidak berbicara tentang strategi atau kemenangan dunia. Ia berbicara tentang penebusan, tentang seseorang yang ingin menutup hidupnya dengan kejujuran total kepada Allah. Ketika pertempuran memuncak dan tekanan Romawi semakin berat, Ikrimah mengambil keputusan yang menentukan. Ia mengumpulkan sekelompok prajurit pilihan dan berkata, "Siapa yang mau berjanji setia untuk mati bersamaku hari ini?" Sejumlah sahabat maju tanpa ragu, di antaranya Al-Harits bin Hisham dan Ayyashi bin Abi Rabi'ah. Mereka tahu, ini bukan sekadar serangan. Ini adalah sumpah syahid. Ikrimah lalu menerjang ke jantung pasukan Romawi. Pedangnya terangkat, suaranya menggema, dan langkahnya tidak mundur sedikit pun. Ia bertarung dengan keberanian yang luar biasa, seolah setiap ayunan pedang adalah pengakuan taubat dan setiap luka adalah doa. Tombak menembus tubuhnya, pedang melukai bahunya, darah mengalir membasahi tanah Yarmuk. Namun ia terus maju, hingga akhirnya tubuhnya tak lagi sanggup berdiri. Ia roboh di antara sahabat-sahabatnya
dalam keadaan penuh luka. Ketika pertempuran mulai mereda di sekitar mereka, seseorang datang membawa air. Ikrimah yang kehausan dan sekarat melihat Al-Harits bin Hisham di sampingnya, kondisinya lebih parah. Ia berkata dengan suara lemah agar air itu diberikan kepada Al-Harits terlebih dahulu. Al-Harits pun melihat Ayyasi bin Abi Rabi'ah yang juga terluka parah dan meminta agar air itu diberikan kepadanya. Air itu berpindah dari satu ke yang lain. Namun sebelum sempat diminum, ketiganya wafat dalam keadaan syahid. Tak setetes pun air itu menyentuh bibir mereka. Demikianlah akhir perjalanan hidup Ikrimah bin Abu Jahal. Sebagian riwayat menyebut ia wafat di medan Yarmuk. Sebagian menyebut ia meninggal karena luka-lukanya setelah pertempuran. Namun yang pasti, ia menutup hidupnya sebagai seorang mujahid sejati. Dahulu ia hidup untuk membela kesombongan ayahnya, dan kini ia wafat untuk membela tauhid. Kisah Ikrimah mengajarkan satu pelajaran agung. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Selama nyawa masih berdenyut, pintu taubat selalu terbuka. Dan kadang Allah menutup hidup seorang hamba dengan akhir yang jauh lebih indah daripada awalnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.